memberi nasihat kepada orang lain dan diikuti, pasti banyak yang lari dari dirinya, pasti banyak menghindar darinya karena ucapannya berdasarkan hawa nafsu semata, tidak memiliki hati nurani. Kalau orang Jawa mengatakan tidak punya perasaan. Apakah ucapan ini menyakitkan orang atau tidak? Apakah ucapan ini akan menjadikan gejolak atau tidak? Apakah ucapan ini membuat kebaikan atau tidak? Sedangkan amar ma'ruf adalah membuat dalam satu sisi kebaikan, yang mana di sisi kebaikan itu berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi. Pernah Nabi SAW bersabda begini, niscaya konteks ucapan dan pembicaraan itu menyampaikan balik itu menyampaikan yang ada pada kebenaran Nabi Muhammad SAW, bukan di sisi kebenaran dirinya sendiri. Kalau di sisi kebenaran dirinya sendiri, dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, perasaannya, kecewanya, sakitnya. Ini pasti, dan sifat itu dimiliki oleh semua manusia. Maka tidak kuturunkan dua pedoman, Al-Quran dan hadis. Coba kalau kita bicara, ingat enggak ini ada enggak Nabi pernah begini? Nah, gitu. Pernah enggak Al-Quran itu berfirman begini? Semua kalau dititik kembalikan kepada urusan yang mengambil dari intisari Al-Quran atau hadis, niscaya tidak terpeleset hati. Karena ucapan itu pedang. Nah, kalau pedang itu menebas yang salah, maka rusak. Tapi kalau pedang itu digunakan untuk jihad, membela agama Allah, benar. Nah, ini dua cara amar ma'ruf, lidah. Karena seorang membentak-bentak, marah-marah, kemudian ya, ada enggak kalau memutuskan marah itu benar? Jadi setiap mengambil keputusan dan berbicara, jangan sekali-kali tidak memiliki kesabaran. Jangan memutuskan dalam hidup ini dalam keadaan marah. Dengan keadaan emosi, niscaya dia belum melawan orang lain, belum menundukkan orang lain, dia sudah terbakar lebih dahulu karena marahnya. Maka yang keluar ini lidahnya ini api. Nah, ini ucapan kalau ya, kalau marah, contohnya suami sama istri marah, nggak berpikir, pukul, plang, ya, cerai. Marah atau tidak? Benar apa salah itu?
sesuatu yang diucapkan dengan marahnya terlebih dulu, kebenciannya terlebih dahulu, ini banyak salahnya daripada benar. Maka redamkan dulu, beristighfar dulu, merenung dulu, memendam dulu, baru amar ma'ruf, baru benar yang diucapkan dari Al-Quran dan hadis. Keluarnya hikmah, mutiara yang indah dari lidahnya. Tapi kalau nasihat marah-marah, kasih tahu orang marah-marah, kasih apalagi nasihat marah-marah, kira-kira yang dengerin ini ikut marah atau tidak? Bingung, ini ngamuk sama siapa, marah sama siapa. Kemenangan seseorang adalah dengan ketenangan hati dan pikirannya. Jadi memutuskan perkara jangan dengan lidah yang emosi. Jadi ada lidah bersama malaikat, ada lidah yang bersama iblis. Kalau marah-marah itu lidahnya bersama iblis. Tapi kalau nasihat yang bagus lidahnya bersama malaikat. Yang ketiga, selemah-lemahnya iman kata Nabi, dinasihati nggak bisa, ditunjukkan perbuatan yang bagus nggak bisa, ya, ditunjukkan lagi dengan kekuasaan dan kebesaran Allah, mujizat Allah, karomah Allah, nggak bisa, karena hatinya sudah mati, telinganya tuli, matanya buta. Maka terakhir tidak perlu nasihat lagi, cukup mendoakan saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, tetapi tidak bisa merubah nasibnya. Tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, gak berubah tabiatnya sampai mati. Ciri khas yang tidak bisa dirubah kecuali pertolongan Allah, kecuali dia menginginkan untuk merubahnya. Nasib itu bukan tergantung dari guru, tapi nasib tergantung dari dirinya mau berubah atau tidak berubah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau tidak berubah, pasti terus lidahnya bermaksiat kepada Allah. Maka diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, saat aku dimi'rajkan pada peristiwa Mi'raj itu, aku ditunjukkan kepada satu kaum yang mana bibirnya dipotong-potong dengan alat pemotong dari api. Maka aku bertanya, siapakah kalian? Maka kaum itu menjawab, kami adalah pada waktu masa hidup menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, tetapi kami tidak mengerjakan. Sedangkan kami juga melarang perbuatan kejahatan,
tetapi kami justru mengerjakan kejahatannya. Maka dijulurkan lidahnya, kemudian dipotong-potong dengan alat potong dari alat api. Ringan diucapkan, tapi berat hisabnya. Yang kita semuanya kalau tidak menyadari, mulai malam ini kita tidak berhati-hati dengan kalimat dan kata-kata, maka siapkanlah diri kita untuk menerima dipotong-potong daripada potongan dari api. Maka berhentilah dari segala sesuatu yang tidak berguna, tapi ucapkanlah tasbih, ucapkanlah zikir, sholawat. Itu lebih baik dan lebih utama dan lebih banyak manfaatnya daripada satu perkataan, kalimat-kalimat yang tidak mengandung manfaat. Keselamatan manusia itu letaknya pada diam. Kelalaian manusia itu letaknya yang banyak bicara yang tidak mengandung makna. Maka setiap 10 kalimat yang kita ucapkan, beristighfarlah. Khawatir dalam 10 kalimat itu mengandung dosa, baik dosa itu atas dirinya atau dosa yang ditimpakan kepada orang lain. Istighfar atau bertasbih atau berselawat setiap 10 kalimat, mengucap lagi 10 kalimat, mengingat lagi betapa banyak kelalaian kami di dalam ucapan dan kata-kata. Bahkan sempat menggunjing orang lain, sempat membicarakan keburukan orang lain, sempat melihat celah orang lain, sementara celah kita sendiri tidak pernah kita mengetahuinya. Maka obat istighfar itulah, dengan sholawat itu menyelamatkan lidah kita, menyelamatkan kalimat kita, sehingga kalimat yang keluar itu menumbuhkan pahala. Diammu adalah emas, kalimatmu adalah mutiara. Jadikanlah itu pegangan, kalimat-kalimat yang mengandung butir-butir mutiara, kebijakan-kebijakan. Kadang-kadang manusia ini mengambil dalil dengan jalan kias atau analogi, perumpamaan. Memberi petunjuk kepada orang lain adalah cabang dari petunjuk diri sendiri, dan begitu pula meluruskan orang lain adalah cabang dari kelurusan diri sendiri. Dan memperbaiki orang lain adalah merupakan zakat dan nisab perbaikan diri sendiri. Artinya dia hanya selalu berbicara pahala. Saya menyampaikan demikian, pahala. Saya membuat orang lain demikian, pahala. Padahal menghukum dirinya sendiri. Karena yang paling berat itu adalah mengenal diri sendiri. Ini paling berat. Menyuruh orang lain, ikhlaslah kamu dalam agama, tetapi dirinya sendiri menceritakan segala hal apa yang telah diberikannya. Jadi bocornya adalah
tidak mengenal diri, tidak mawas diri. Ini yang membuat doa tidak dikabulkan oleh Allah. Maka menurut Imam Ghazali, orang yang dirinya sendiri tidak baik, bagaimana memperbaiki orang lain? Coba direnungkan. Kita bertanya, sudahkah diri kita ini baik? Baru kita mengetahui bagaimana kebaikan yang diberikan Allah kepadanya disampaikan kepada orang yang mau berbuat baik. Kalau kita belum baik, nyuruh orang lain, jujurlah kamu, tetapi dia sendiri khianat, bagaimana kira-kira? Perlu diikuti atau tidak? Ini yang paling berat ini adalah pelaksanaan terhadap diri kita. Seperti halnya diibaratkan kayu yang bengkok, dari bawah ini keluar kayu itu belok. Ada yang kayu dari mulai kecil ini sudah tumbuh lurus. Maka si kayu yang bengkok tadi ini, dia mengatakan sama yang lurus, kayu yang lurus, satu saat kamu akan bengkok, tapi aku ini masih mengatur agar aku menjadi kuat, aku bengkokkan dulu, kata si kayu tadi. Padahal lama-lama kayu ini bukan tambah lurus, tambah bengkok. Sedangkan yang lurus tadi ini, dia tetap diam terus. Karena aku tidak pernah melihat aib kamu, aku tidak pernah melihat kekurangan kamu, tapi nasibmu memang kamu harus bengkok. Terima kasih engkau memberi nasihat kepadaku, kata si yang lurus. Terus jalan terus lurus sampai ke pipi. Nah, sing bengkok ini makin besar, tapi tambah menunduk, keluar cabang lagi. Inilah jadi seseorang yang selalu melihat aib orang lain, pasti dia tidak akan pernah melihat celahnya sendiri. Menurut Sayyidina Ali Karamullah Jahab, barang siapa yang suka mencela dan membuka aib orang lain, dialah yang termasuk golongan yang binasa, golongan yang dibinasakan oleh Allah, karena dia sendiri sebenarnya celah. Padahal yang dicela, yang dibuka aibnya, bisa terjadi Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, sedangkan dia terus-menerus menambah dosa-dosa.